Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Bagaimana Mbak Ya, Kemal, baik. Mas Haris, Pak Intan, Sehat, Pak. Mas wabarakatuh. Hakim? Ya, Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya, di sini kita akan eh, melakukan pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita akan daring ya. Ya. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita awali dulu untuk berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita pelajaran hari ini adalah tentang pencarian data. Tentang pencarian data. Nah, sebelum kita ke pelajaran, tahukah kamu tempat wisata yang ada di Indonesia? Coba sebutkan contohnya. Silakan. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mbak Amal, Coban silakan. Rondo. Coban Rondo. Coban Rondo ya. Ya, Oke, Coban Rondo. Nah, Coban Rondo itu wisata apa ya, Mbak Amal? Kalau boleh tahu. air terjun, Pak. Oh, air terjun. Oke, Coban Rondo itu air terjun ya. Ya. Nah, untuk yang lain, kira-kira Saya apa Pak yang lain? Yang lain. Mhm. Jatim Pak Pak. Jatim Park. Jatim Park itu banyak ya. Jatim Park Ya 1, 2, 3. Nah, itu Pak pernah ke yang sana, ada Mas? hewan-hewannya itu loh Pak. Oh, ada hewan-hewannya. Itu di Jatim Park berapa itu? Jatim Pak berapa ya? Dua Pak. Ya, 2. Jatim Park 2. Oke, betul ya. Jadi banyak ya ada wisata di Indonesia, khususnya di Malang. Malang ini terkenal akan kota wisata atau tempat wisata ya. Wisata alam atau wisata buatannya. Contoh wisata alam tadi Coban Rondo. Kalau eh, wisata buatan itu ya di Jatim Park itu. Jatim Park ada 1, 2, 3. Oke. Ada sekitar ribuan banyak wisata yang ada di Indonesia. Nah, kalau ada banyak data itu, bagaimana kita bisa mencarinya secara cepat? Ada yang bisa membantu menjawab? Mungkin yang belum tadi menjawab, Mas Faris atau Mbak Intan. Saya, Pak, Ya, silakan. menggunakan aplikasi Microsoft Excel, Pak. Ya, bisa pakai Microsoft Excel ya. Jadi sebenarnya banyak caranya yang bisa digunakan untuk mencari data, menggali data. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan Microsoft Excel. Tujuan kita pembelajaran ini tadi, ada banyak data, kemudian kita mencarinya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pertama adalah menggunakan fungsi lookup atau bisa dikatakan VLOOKUP. Kemudian melakukan pencarian data dengan fungsi lookup dan selanjutnya mengerjakan kasus pengolahan data lanjut, pencarian data menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet. Bisa salah satu Microsoft Excel atau Google Sheet itu fungsinya sama saja. Jadi bisa kalian gunakan salah satunya. Nah, kalian apakah masih semangat untuk mengikuti pelajaran ini? Kita itu harus semangat ya dalam mencari ilmu. Oke, kemudian dengan menggunakan lookup, kita bisa mendapatkan suatu data dari kumpulan data. Jadi fungsinya lookup itu sebenarnya adalah mencari data ya. Jadi ada banyak data, terus kemudian kita cari menggunakan lookup. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi lookup? Lookup itu sebenarnya ada dua ya, VLOOKUP sama HLOOKUP.
Nah, untuk VLOOKUP itu secara vertikal. Jadi vertikal ke sini ya. Kalau horizontal itu vertikal itu dari atas ke bawah, maaf ya. Kalau horizontal itu dari kiri ke kanan, menyamping gitu ya. Untuk rumusnya itu sama dengan, jangan lupa dikasih sama dengan ya. Ini penting sekali untuk menuliskan rumus yang ada di Google Sheet atau Microsoft Excel. Jadi sama dengan, kemudian VLOOKUP, terus lookup value-nya, kemudian table array, kemudian kolom index, kemudian range lookup. Nah, sebelum kita melakukan itu ya, sebelum kita ke LKPD, saya akan coba demonstrasikan ke Microsoft Excel. Oke. Sebenarnya bisa di Microsoft Excel atau di Google Sheet-nya. Di sini saya coba di Google Sheet saja ya. Nah, nanti akan saya kasihkan link untuk ini LKPD. Ini LKPD-nya ada beberapa soal. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah, untuk pertama satu, buatlah tabel bantu dengan isi sebagai berikut. Ini ada kode wisata, ada nama wisata, ada harga tiket. Ini ada Jatim Park 1, kodenya JTP 1. Kemudian, maaf ya yang salah. Ini harusnya JTP 2, Jatim Park 2. Kemudian ini JTP 3, Jatim Park 3. Kemudian Hawaii, HW, kemudian PNS, Batu Naik Spektakular. Nah, kemudian kita buat tabel bantu terlebih dahulu. Nah, ini tabel bantu. Ini kode di sini. Saya taruh sini ya, kode, kemudian Jatim, nama wisata, kemudian harga tiket. Oke. Nah, ini kemudian saya tulis kodenya JTP 1. JTP 1. Nama wisatanya Jatim Park 1. Nah, harga tiketnya adalah 100.000. Nah, gini. Kemudian rumusnya tadi kita ambil di sini ya. Nah, kita akan mencari nama wisata di sini. Nama wisata kita diketahui adalah kode wisatanya JTP. Kemudian kita akan mencari nama wisata dan juga harga tiket. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, mencarinya yaitu tadi dengan cara menggunakan VLOOKUP. Nah, ini kan kita anggap datanya ini ada banyak gitu ya, bawah gitu. Dan banyak nama wisata. Nah, kita kalau menuliskan langsung bisa ya, Jatim Park 1 ini. Nah, tapi kalau udah banyak datanya, kita nggak mungkin langsung mencari di daftar tabel. Misalkan ini ada banyak ini. Nah, ada banyak. Dan ini beda-beda. Kita nggak mungkin cari satu-satu di sini. Kemudian terus ditulis. Nah, fungsinya tadi fungsi VLOOKUP itu hanya untuk mencari data agar biar cepat gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, tadi apakah ada yang ingat untuk rumusnya? Mbak Amal atau Mas Anas, Mbak Intan? Rumus dari VLOOKUP tadi. Oke, sama dengan dulu, Pak. Oh ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau kita tulis di Excel atau di Google Sheet, ini akan misalkan sama dengan, ini sama dengan penting ya. Kemudian di lookup. Nah, ini nanti akan ada panduan di sini, vertical lookup. Nah, ini adalah source key-nya. Atau apa tadi Mas Anas? Lookup value-nya, Pak.
Nah, look at value. Ini data yang diketahui ya. Data yang diketahui. Data search key atau look at value. Data yang diketahui adalah ini, JTP1. Kita klik di sini, di JTP1. Nah, kemudian ini kalau di sini, ini ada koma ya. Ada koma. Tapi kalau di Microsoft Excel itu ada yang memakai koma atau memakai titik koma tergantung panduannya nanti ya di sini di eh, apa namanya Microsoft Excel itu pasti ada panduan kalau kita mengetik juga. Kalau di sini adalah koma range-nya ini adalah tabelnya ya, tabel bantunya ini. Kita eh, dari sini, nah ini tabel bantunya. Kita drag ya dari sini sampai selesai. Nah, datanya, tabel bantunya kita drag atau bisa dengan cara menulis eh, dari kolom mana sampai dari sel mana sampai sel mana. Nah, ini kan K20. Nih, K ini 20. Dari sini, dari sel ini sampai sel bawah ini. Ini M87. Jadi cara menulisnya kalau manual adalah eh, sel paling kiri atas, kemudian sel paling kiri bawah, sel yang paling kanan bawah. Kemudian kita koma. Nah, ini indeksnya. Apa indeks? Kolom indeks. Ada yang tahu enggak? Kolom indeks itu yang mana, yang apa? Mbak Intan, mungkin? Nggak tahu, Pak. Oh ya, jadi untuk indeks ini atau kolom indeksnya itu adalah kita tadi mencari apa sih? Nah, ini kan kita mencari nama wisata. Jadi nama wisata itu ada di tabel bantu ini ada di kolom keberapa? Jadi ini kan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Jadi karena di sini adalah tabel nama wisata dan nama wisata ada di kolom kedua, kita nulisnya 2. Sini 2. Kemudian koma lagi. Nah, di sini is sorted. Kita false. Nah, di sini ada dua macam ya, dua macam nilai isian yang terakhir ini. Ini true or false. Ketika true itu bakal eh, kodenya ini, kode wisata ini hampir yang mendekati. Kalau yang false itu eh, akan sama persis, nggak boleh beda. Kemudian kita enter. Nah, Jatim Park 1 udah ketemu. Itu ya. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kita lanjut ke presentasi. Oke, kita lanjut. Ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Soalnya kalau malu bertanya itu pasti akan sesat di jalan. Ya, kalau belum ada, kita lanjut. Nah, silakan unduh LKPD yang ada di Google Classroom ya. Kemudian kerjakan secara berkelompok maksimal 2 orang. Pengerjaannya 15 menit. Nah, LKPD-nya yang tadi, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, Pak. Ya, Pak. Siap. Ya. Oke, sudah ya. Sudah dikerjakan ya. Saya lihat banyak yang sudah mengerjakan. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, kemudian disimpan ya, disimpan dokumennya, eh, nomor absennya, kemudian nomor absen temannya itu, misalkan saya mengerjakan dengan teman saya, nomor absen saya adalah 2, teman saya adalah 3.
Nah, jadi menulisnya adalah 02 underscores 03 kemudian VLOOKUP. Nah, hasilnya nanti akan diupload di Google Classroom. Silakan diupload di Google Classroom. Saya tunggu ya. Iya, Pak. Ya, siap. Ya, oke, sudah selesai ya. Kemudian silakan presentasi hasil kalian ke depan. Oke, ada yang bisa presentasi? Ayo, silakan yang presentasi. Mbak Amal ya? Atau eh, Mas Hakim? Saya coba, Pak. Ya, saya stop sharing dulu ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Sebentar sedikit lagi. Jadi ini hasil pekerjaan tim kelompok saya. Nah, Ya, untuk yang nama wisata, pencariannya VLOOKUP, lalu C8 karena saya di nomor 2. Setelah itu kolom tabel bantunya saya beri dolar untuk supaya hanya tabel ini gitu, Pak. oh Terus ya, betul. indeksnya 2, itu karena kita mencari nama wisata, dan false, supaya yang dicari sama. Lalu yang untuk harga tiket, sama Pak, jadi VLOOKUP C8 berdasarkan kode wisatanya. Tabel bantunya juga sama, hanya mengganti di bagian indeksnya. Karena kita mencari harga tiket sehingga indeksnya diganti yang kolom 3. Gitu Pak. Lalu yang jumlah bayar tinggal dikalikan saja harga tiket dengan jumlah tiketnya. Semuanya seperti itu. Kemudian untuk total bayar tinggal menggunakan fungsi sum, lalu apa saja yang mau dijumlahkan. Untuk rata-rata menggunakan fungsi average. Lalu untuk bayar tertinggi menggunakan fungsi max, dan bayar terendah menggunakan fungsi min. Itu Pak. Ya, ya betul ya. Silakan beli applause. Bisa kasih reaction ya, kasih reaction. Tidak ada reaction. Nah, bisa kasih reaction untuk timnya Mbak Amal ya. Ya, selamat ya. Ya, benar tadi udah disinggung ada menggunakan dolar. Saya coba share screen lagi ya. Bagus timnya Mbak Amal ini. Nah, apakah sudah terlihat? Saya. Sudah Pak. Nah, tadi itu saya mencontohkan adalah cuma menggunakan eh, tadi tidak pakai dolar, gini, pakai dolar. Nah, gini. Misalkan ini saya hapus, bisa hapus. Nah, kalau saya membuat rumus lagi, itu pasti akan menulis lagi sama dengan VLOOKUP. Nah, ini kan terlalu lama ya. Ya kalau cuma dikit, cuma 5 ini. Kalau ada 10 atau 100 atau 20, kita nulis manual itu susah, bakal susah memakan waktu. Nah, caranya adalah kita kasihkan dolar ke depannya ini, eh, depannya angkanya ini, terus barisnya. Nah, ini kenapa digunakan untuk dolar, dikasih dolar ini? Ada yang tahu? Nah, ini ada langsung autofill gitu ya, langsung banyak nih.
Jadi mungkin ada yang tahu apa fungsinya tadi dolar selain kelompoknya Mbak Am atau kelompoknya Mas Haris, bagaimana? Apa yang membedakan dikasih dolar atau tidak dikasih dolar? Agar kalau dikasih dolar itu untuk memudahkan agar kita bisa langsung tarik ke bawah, Pak, dengan bantuan Oh ya, ya. ini bisa langsung ditarik ya? Iya, betul. Ini bisa langsung ditarik. Nah, kalau ini enggak saya kasih dolar, apa jadinya? Kalau Nah, bagian ini tabel aku array tidak dikasih langsung dolar, aku tanya. nanti datanya akan error, Pak. Nah, betul ya, ini ada error ya. Errornya ini adalah pagar NA. Nah, ini kalau tidak diketahui, tidak ditemukan datanya. VLOOKUP kalau tidak ditemukan datanya bakalan NA gini. Nah, fungsinya dolar ini adalah mengunci. Mengunci. Nah, kalau saya kunci ini dolar aja, dolar K. Jadi saya mengunci di kolom K aja. Kolom K ini nggak bakal berubah. Pasti K terus ini. Di dalam rumusnya akan K terus. Nah, ini K terus. Di sini juga K. Nah, coba lihat bedanya. Di rumus atas ini dolar K20, yang bawah ini dolar K21. Ya, karena ini memang vertikal, ini nggak terlalu ngaruh ya kalau dolarnya dikasih depannya, apa namanya, depannya kolom di sini. Ini K20, K21, K22, M29. Nah, kita emang butuh mengunci semuanya karena tabel bantunya ini tetap nggak berubah-berubah. Jadi eh, kita kunci juga garisnya. Nah, jadi kita kunci. Nah, misalkan kalau saya kunci depannya aja ya, si depannya aja, kemudian kita tarik ke bawah. Ini akan yang sama adalah depannya ini aja. K20 ini akan tetap K20 sampai ke bawah. Nah, tapi untuk yang ini, yang di eh, yang sebelah sini, ini saya pengennya juga tetap M87, 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 M87. Caranya yaitu dikasih dolar. Nah, ini kasih dolar lah dua-duanya. Ini bahkan kalau ditarik ke bawah, rumusnya akan tetap. Nah, akan tetap mereferensikan dari tabelnya ini sama. Oke, beri oplos ke Mas Aris. Oke, lanjutnya ya, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan kesimpulan ya, di sini saya akan ada sedikit mini tes ya, mini tes. Nah, di sini. Nah, ini salah satunya eh, ada pertanyaan. Jadi, siapa yang mau menjawab pertanyaan dulu? Saya yang mau menjawab. Apa yang terjadi jika nilai yang dicari tidak temukan dalam tabel yang digunakan di A? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi yang sudah dicontohkan, yang dikasih dolar tadi Pak, kalau ternyata nilainya tidak ditemukan, akan muncul NA atau not available Pak. Oke, betul ya dari jawaban Mas Anas. Kalau tidak ditemukan, jawabannya adalah pagar NA. Pagar N garis miring A. Nah, kemudian
Ini ada pertanyaan. Ini kita buka nomor 2 apa nomor 3? 3 dulu ya. Saya buka nomor 3, 3. Pak. Oke. Bagaimana cara menulis rumus VLOOKUP di Excel? Langsung jawab siapa yang cepat. Saya, Pak. Oh ya, oke, silakan. Cara menuliskan rumus VLOOKUP tadi sama dengan VLOOKUP, lalu Ya. kurung, lookup Mhm. value, Hmm. koma, table array, koma, Mhm. kolom Mhm. index, koma, Ya. range, lookup. Lalu kurung Oke. lagi. Oke, betul ya. Jawaban dari Mbak Amal. Untuk soal terakhir ini, soal terakhir. Oke, 1, 2, 3, kita buka. Apa kegunaan fungsi VLOOKUP di Excel? Ayo, silakan dijawab. Yang belum menjawab, Saya, Pak. oke, silakan. Fungsinya VLOOKUP itu untuk mencari nilai dalam tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom yang ditentukan. Apakah saudara terdengar, Pak? Oke, betul ya. Nah, dari ketiga-tiganya ini sudah paham ya kalian? Apa fungsinya VLOOKUP, bagaimana caranya menuliskan VLOOKUP, kemudian apa yang terjadi jika tidak ditemukan fungsinya VLOOKUP tadi, datanya tidak ketemu. Nah, kemudian ini yang belum menjawab siapa ya? Saya, Pak. Oh iya, belum ya, belum menjawab ya. Jadi sebagai hukuman karena belum menjawab ya Mas Kris ya. Mas Faris mungkin bisa menyanyikan lagu daerahnya Mas Faris sebagai hukuman ya. Silakan Mas Faris, mau menyanyikan lagu apa? Baik, bebas ya, Pak ya. Iya, bebas. Ya, saya akan menyanyikan lagu daerah Suwe Ora Jamu, Pak. Oke, suwe ora jamu ya. Ya. Suwe Silakan. ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Baik, Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Ya, suwe ya, suwe ora jamu. Oke, jadi eh, itulah fungsi lookup. Kita review lagi ya, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini. Apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ayo Ya, Mas Pak. Anas, gimana kesimpulannya? Untuk mencari data bisa menggunakan salah satunya fungsi di Microsoft Excel ataupun Google Sheet dengan lookup, pakai VLOOKUP ataupun HLOOKUP, Pak. Ya, betul. Jadi kalau ada banyak data, banyak banyak ya, logatnya Malang, Malangan ditambahi aksen banyaknya, banyak data, kita bisa menggunakan fungsinya di Google Sheet atau Google Sheet atau Microsoft Excel menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu ada saudaranya ya, namanya lookup. Nah, lookup ini karena kita tadi mencari data ke bawah, nah kalau lookup ini mencari ke kanan. Itu lookup. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas lookup. Nah, selain lookup, banyak lagi ya kita pelajari seperti visualisasi data. Hmm, gitu. Jadi, eh, untuk penutupan hari ini ya, sebelum kita mengakhiri, apakah
pelajaran ini susah? Apa yang disusahkan dalam pelajaran ini? Atau apa yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Mbak Intan, Kalau menurut bagaimana? saya Pak, Oh ya, Mas Haris. menariknya kita dapat mencari data yang spesifik di antara kumpulan data Pak. Jadi dapat memudahkan kita gitu Pak. Ya, jadi kalau Mbak Amal, apa yang menarik atau apa yang kesusahan di pelajaran hari ini? Yang menarik tadi waktu mengerjakan LKPD, Pak. Oh ya, kemudian Mbak Intan, bagaimana? Tadi susah waktu mencari rata-rata. Kita Oh, lupa rata-rata ya. rumusnya Pak waktu itu. Oh ya. Kalau waktu kuis tadi, apakah nggak menarik ya? Menarik Pak. Menarik juga Pak, sangat menarik Oh, Pak. gitu ya. Jadi, eh, mungkin ini sebagai evaluasi saya. Nah, coba ini sudah nanti aku kasihkan link ke Classroom. Itu ada apa namanya? Ada kayak penilaian lah, penilaian pelajaran hari ini itu bagaimana. Cara menentang 0 sampai 5 kasih bintang berapa gitu ya. Sudah saya kirimkan di Google Classroom. Jadi silakan diisi gitu. Jadi pelajaran hari ini telah sampai pada akhirnya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, eh, mari berdoa agar ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat ke jenjang selanjutnya atau kita terapkan pada kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.